Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkarakter, berprestasi. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang masih memberikan kita nikmat kesehatan sehingga sampai dengan detik ini kita masih bisa bertemu, belajar dalam suasana yang berbahagia. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi kelas 12 yang Pak Guru banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan belajar membahas tentang materi fikih, yaitu bab munakahat atau yang biasa kita sebut dengan pernikahan atau perkawinan. Adapun tujuan pembelajaran pada bab munakahat ini, yang pertama adalah agar siswa mampu menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam, menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam, menerima dan mengakui ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam, dan menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Secara bahasa, nikah itu berarti berkumpul atau bersatu. Adapun secara istilah, nikah adalah akad atau perjanjian yang menghalalkan hubungan laki dan perempuan. Tentunya yang dimaksud di sini adalah yang bukan muhrimnya, dengan dasar sukarela atau persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga bahagia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejalan dengan itu, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur masalah pernikahan disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Adapun dalil nakli tentang pernikahan bisa kita temukan di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Di dalam Quran surah Ar-Rum ayat 21 ditegaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenang dan tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Sedangkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati' fa alayhi bis shawm fa innahu lahu wijaa'un. Muttafaqun alaihi. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada kami, wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, hendaklah ia segera menikah, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi perisai atau tameng baginya. Hadis diriwayatkan oleh Muttafaqun alaihi. Adapun hukum nikah yang bisa kita analisis di sini adalah bahwa nikah asal hukumnya itu adalah jaiz atau mubah, atau dalam bahasa kita boleh. Namun bisa berkembang hukumnya bergantung kepada alasan yang menyertainya. Dia bisa menjadi sunat apabila seseorang telah memiliki bekal dan tidak khawatir terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Kemudian hukumnya menjadi wajib apabila dia sudah memiliki bekal hidup dan dia takut kalau seandainya dia tidak segera menikah maka dia akan terjerumus ke dalam kemaksiatan. Kemudian makruh apabila seseorang yang hendak ingin menikah tetapi belum mempunyai bekal dalam hidup berkeluarga. Dan yang terakhir adalah haram jikalau ia berniat untuk menyakiti pasangannya. Kemudian tujuan pernikahan yang pertama adalah untuk memperoleh cinta dan kasih sayang, sehingga
antara kedua insan yang disatukan oleh ikatan pernikahan itu akan menjadikan keluarga yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Yang kedua adalah untuk memperoleh ketenangan hidup sebagaimana ditegaskan dalam Quran surat Rum ayat 21 tersebut. Kemudian memenuhi kebutuhan seksual secara sah sehingga bisa melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian untuk memperoleh keturunan yang sah dan mewujudkan keluarga yang bahagia. Mungkin hanya ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan dengan materi yang sama dan membahas tentang hal-hal yang terkait dengan munakahat atau pernikahan.